Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Itu dari Joe Michael. Bang, bahas Bitcoin Gold. Oke, kita akan coba untuk ulas ya. Bitcoin Gold hari ini diperdagangkan di kisaran Rp243.000. Market agak sedikit eh, ya kurang begitu bergairah ya kalau menurut aku pribadi, karena hari ini weekend tanggal 16 April. Dan kalau kita lihat Bitcoin Gold ini berada di peringkat 135 di CMC. Peringkatnya merosot dalam, teman-teman. Kalau teman-teman tahu berita terbarunya, ya nggak baru-baru amat ya. Tapi Binance itu sudah melakukan delisting untuk BTG atau Bitcoin Gold. Ini di 2022 bulan Oktober, teman-teman. Jadi otomatis di delistingnya Bitcoin Gold ini menyebabkan mereka kehilangan banyak kapitalisasi pasar dan juga likuiditas, terutama volume perdagangan dari Bitcoin Gold itu anjlok. Kenapa? Karena Binance adalah exchange nomor satu di dunia saat ini. Kalau kita lihat pasar yang bisa memperdagangkan Bitcoin Gold ini sedikit sekali didominasi exchange besar. Paling ya Get.io, Bybit, dia tidak ada di Coinbase juga, dan ya Upbit mungkin untuk Korea Selatan cukup besar juga. Jadi sebatas itu, teman-teman. Jadi kalau dia tidak masuk ke exchange-exchange besar, tentunya dana likuidasi itu agak sulit ya. Sehingga perdagangannya cenderung, volumenya cenderung turun. Mungkin pergerakan harganya pun juga kecenderungannya adalah turun. Jika kita lihat dari informasi di bawah, Bitcoin Gold ini adalah salah satu project yang berbasiskan dengan konsensus proof of work. Artinya dia bisa di mining, teman-teman. Jadi tujuan Bitcoin Gold diciptakan, karakteristiknya itu sama seperti Bitcoin. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka punya keunggulan, yaitu perusahaan ini bertujuan menghadirkan koin dengan kemampuan implementasinya seperti Bitcoin, namun memperluas peluang bagi pengembangan DeFi dan juga di app di atas blockchain mereka. Jadi BTG sendiri itu punya blockchain sendiri. Dan Bitcoin itu kan bener-bener koin yang diciptakan untuk melawan sebagai oposisi perbankan, sistem perbankan saat ini. Sementara Bitcoin Gold itu muncul untuk mengalahkan Bitcoin, teman-teman. Jadi pendirinya adalah Hang Ying. Ya, adalah salah satu pendiri dan juga pengembang Bitcoin Gold yang lulus gelar ilmu komputer Universitas Fudan. Jadi bisa dibilang Hang Ying ini adalah orang yang sangat paham sama teknologi. Apa yang membuat Bitcoin Gold unik? Bitcoin Gold adalah kombinasi unik properti yang melekat pada blockchain Bitcoin asli, pendekatan inovatif untuk pengembangan aplikasi blockchain. Jadi ya Bitcoin Gold ini mengklaim dirinya lebih baik daripada Bitcoin ya. Jadi adalah yang ditambah, yang diimprove sehingga layanan-layanan seperti tadi dibilang DeFi itu bisa bergerak di atas daripada blockchain ini. Jika kita masuk ke websitenya Bitcoin Gold, ini dia banyak pengenalan ekosistemnya ini ya. Beberapa exchange udah delisting koinnya, jadi sayang banget, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari roadmap ini, kita bisa cek. Kalau teman-teman mau tahu roadmapnya mereka mau ngerjain apa ke depannya, itu bisa dicek di sini. Ada beberapa yang sudah komplit seperti Bitcore Infrastructure for Building Bitcoin Gold Blockchain Based App. Jadi udah bisa untuk digunakan app di atas daripada blockchainnya. Yang belum adalah Deploy Stable BTG version. Jadi mungkin nanti bakalan ada Bitcoin Gold yang versi stable-nya atau stable coin bisa kita bilang. Ini masih belum dibikin, teman-teman. Beberapa project udah jalan, yang belum jalan lagi adalah support untuk Zap Wallet, di mana wallet ini adalah user friendly untuk desktop. Oke. Ada mobile wallet juga yang mereka mau bikin ke depannya, tapi sementara masih belum ya. Jadi ada beberapa project yang masih mereka sedang kerjakan, teman-teman. Ini ada satu berita soal Bittrex, adalah salah satu crypto exchange terbesar yang melakukan delisting Bitcoin Gold. Jadi sebabnya apa? Karena Bitcoin Gold ini katanya pernah apa ya namanya, kehilangan, kecurian ya,
kecurian, Bittrex itu dapat kecurian sekian, berapa nih, 256 dolar ya, yang harus mereka reparasi karena ada serangan. Jadi dari tim dari Bitcoin Gold itu decline, mereka nggak mau untuk ganti rugi teman-teman. Jadi sayang sekali, daripada perusahaan ini akhirnya Bittrex melakukan eh, apa ya, delisting terhadap koin Bitcoin Gold. Jadi pernah ada kasus seperti itu. Mungkin ini juga yang menjadi trigger kenapa Bitcoin Gold agak kurang begitu menarik untuk para investor sekarang. Bahkan mereka di delisting baru aja di Binance, teman-teman. Jadi karena pernah ada kasus seperti itu, tentunya reputasi daripada project ini itu justru bisa dibilang kurang begitu baik. Bitcoin Gold team say bahwa hack itu dikombinasi dengan 51% serangan double spend attack. Double spend attack. Aku kurang ngerti maksudnya gimana, tapi at the end ya kesimpulannya adalah Bitcoin Gold ini agak kurang untuk reputasinya kalau kita lihat dari kasus yang pernah mereka alami, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari price action, jelas market meresponnya ya. Kita lihat pergerakan daripada Bitcoin Gold ini turun, masih dalam tren penurunan sejak bear market di tahun 2021 sampai sekarang Bitcoin Gold masih turun simetris, masih di bawah daripada trendline ini. Nah, teman-teman, all time high daripada Bitcoin Gold adalah di kisaran 170. Kita saat ini Bitcoin itu udah rally cukup tinggi. Kalau kita perhatikan sejak awal tahun Bitcoin rally luar biasa dan sekarang udah masuk ke level 30.000. Bitcoin udah ancang-ancang mau masuk ke fase bullishnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin Gold bakal dapat momentumnya? Kalau kita perhatikan dari awal tahun Bitcoin Gold hanya mengalami sedikit kenaikan saja. Ya, sedikit kenaikan saja. Cuman ya mungkin 60% lah. 60%, dan itu pun juga sekarang pergerakannya cenderung agak sideways, teman-teman. Nah, apakah Bitcoin Gold mampu kembali balik ke harga seratusan dolar? Jika melihat kondisinya seperti sekarang, di mana buat naikin Bitcoin Gold tentunya membutuhkan yang namanya dana yang cukup besar, volume perdagangan yang cukup besar. Jika mereka delisting di Binance, maka perjuangan mereka akan lebih sulit lagi buat kedepannya mencapai all time high. Tapi teman-teman bisa perhatikan beberapa level mungkin yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Bitcoin Gold terakhir kali bikin posisi double bottom di sini, which is ini sebenarnya indikasi yang bagus, di mana level 13 dolar ini menjadi level support yang cukup kuat buat Bitcoin Gold. Beberapa kali memang dia sempat kerinjak di area tersebut. Dan sekarang Bitcoin Gold itu ada level resistance-nya di kisaran 17 dolar. Ini adalah level konfirmasi yang cukup penting. Bila mana Bitcoin Gold berhasil menembus area ini, maka ini bisa jadi sebuah indikasi yang bagus. Kenapa? Karena di area tersebut ada MA200. Kemudian ada trendline ini. Trendline yang ini ya, teman-teman, yang kita bikin tadi. Dan satu lagi dia ada resistance juga dari posisi double bottomnya. Which is area ini, di area sekitar 17,5 dolar ini merupakan level yang sangat penting buat Bitcoin Gold. Jika dia mampu menembus level tersebut, maka target kenaikannya itu kira-kira bisa sampai 23 dolar. Ini target pertama, karena target dari double bottomnya. Di level tersebut juga pasti akan ada level resistance yang menahan pergerakan dari Bitcoin Gold. Memang beberapa kali di area tersebut ada resistance. Next targetnya kalau berhasil naik sampai 23.000 adalah di 35.000 something, teman-teman. Jadi sementara Bitcoin Gold gitu aja, pergerakannya masih cenderung ya sideways lah bisa dibilang, dengan beberapa rumor yang kurang begitu baik, isu yang kurang begitu baik ya. Semoga lah kedepannya nanti bisa ada perbaikan daripada internal timnya sehingga kembali dipercaya untuk listing di Binance atau di Coinbase. Jadi gitu aja buat Bitcoin Gold. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.